Nah, sehingga Kampung Sehat itu menjadi program kolaboratif, program kebersamaan, karena di dalam era pandemi ini kuncinya cuma satu. Kita harus gotong royong bersama untuk melawan pandemi ini. Pemirsa Indo1 News, jumpa dengan saya host kali ini dalam program Jumpa Tokoh. Kali ini saya bersama Irjen Pol Muhammad Iqbal, Kapolda Nusa Tenggara Barat yang berkesempatan untuk kita wawancara pada hari ini meskipun dalam kondisi Ramadan dan beliau sedang puasa. Beliau bersedia untuk menyapa kita semua dalam program Jumpa Tokoh. Bagaimana Pak Iqbal kondisi? Izin buka masker, Ya, betul. Mas Benny. Insya Allah protokol kesehatan sudah terpenuhi. Ya. Alhamdulillah di era pandemi dan di bulan Ramadan kita harus tetap semangat. Buktinya hari Minggu saya masih menggunakan uniform dinas untuk melakukan tugas-tugas kepolisian. Gimana? Jadi tugas-tugas kepolisian apalagi di bulan Ramadan semakin baik, semakin banyak amalnya. Ya. Semakin banyak yang dikerjakan, semakin berlipat ganda pahala di bulan Insya Allah, Ramadan yang amin. dikerjakan. Meskipun di bulan puasa harus tetap semangat Bang ya, dalam menjalankan tugas bangsa dan negara. Iya, poinnya di situ. Poinnya di situ. Oke, pemirsa Indo1 TV, Pak Iqbal ini adalah angkatan Akpol tahun 91 ya. Sama dengan Kapolri kita sekarang, Bang ya. Satu kelas dulu, satu tapi kelas sekarang dulu. kan beliau atasan saya. Iya. Ada slogan atau katakanlah pantun, gitu kan? Jalan-jalan ke taman bawa petasan. Dulu teman, sekarang atasan. Tapi kikuk nggak Bang dipimpin Kapolri yang satu angkatan gitu? Kita sudah sangat dewasa, sudah hampir 30 tahun. Berorganisasi apalagi di institusi kepolisian negara Republik Indonesia, dan kita harus paham status sentral, kita harus profesional, walaupun satu angkatan beliau adalah pimpinan, kita harus mendudukkan semua permasalahan dengan sangat profesional dalam melakukan organisasi ini. Ya, pemimpin harus tahu kapan saatnya memimpin dan kapan saatnya dipimpin, Bang. Iya. Ya, meskipun beliau satu angkatan, tetapi beliau menghormati dan mematuhi Pak Kapolri sebagai pimpinan. Betul, begitu. harus. Pimpinan itu harus, bahwa kita kan tidak boleh belajar leadership saja, tapi kita harus belajar followership, bahwa pengikut bawahan harus paham dengan teori-teori, bagaimana kita harus melakukan tugas dengan baik, melaksanakan pelaporan, dan juga melakukan sistem-sistem dalam organisasi kepolisian. Ya. Kira gitu. Baik, Bang, apa program-program Kamtibnas yang sedang digalakkan oleh Polda NTB dalam rangka situasi pandemi seperti sekarang ini? Saya kira saya mulai dari peralihan kepemimpinan Polri. Kita tahu bahwa baru hampir beberapa bulan kepemimpinan Polri beralih dari Jenderal Polisi Dr. Andes Idham Aziz kepada Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo. Di dalam era kepemimpinan ini tentunya ada berbagai konsep dan sistem yang dibawa oleh Bapak Kapolri yang baru. Kita tahu bersama bahwa jargon presisi sudah mengemuka dan sudah menjadi trending topic, apalagi di dalam tubuh institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Presisi itu mungkin Mas Benny sudah tahu, pre-nya adalah prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Kita, Pak Jenderal Sigit ingin, Bapak Kapolri ingin bahwa saat ini kepolisian harus melakukan problem oriented policing, bahwa kita harus melakukan pendekatan pemecahan masalah dan responsibilitas. Kita harus cepat, tepat, humanis sebagai bentuk pertanggungjawaban profesi kita sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat kepada rakyat, kepada masyarakat. Sebagai pelanggan kita adalah pelayan, gitu, pelanggannya adalah masyarakat. Tetapi kita juga harus transparan, juga humanis dan berkeadilan. Itu sebenarnya konsep besarnya. Dan ada beberapa
masyarakat yang bertanya, dulu promoter. Ya, apa bedanya dengan promotor di zaman kepemimpinan Pak Tito Sebenarnya tidak ada Karnavian? beda. Ini adalah fase lanjutan daripada promoter. Profesional, modern, terpercaya, dilanjutkan dan dikuatkan oleh Bapak Kapolri, Pak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo dengan presisi. Bahwa sekarang kita tahu kan banyak, katakanlah dari hal yang terkecil, tawuran, terus juga konflik sosial dan lain-lain. Kita ingin tidak ada kecolongan lagi. Bapak Kapolri ingin bahwa pendekatan prediksi, pendekatan melakukan pemetaan masalah itu menjadi penting. Oleh karena itu, Pak Kapolri ingin mendorong semua polisi-polisi yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, melakukan pendekatan-pendekatan kepada seluruh elemen masyarakat untuk memapping, memetakan, mendatakan, dan menganalisis. Sehingga kita jangan sampai menjadi pemadam kebakaran. Jadi kita melakukan pengelolaan pemeliharaan Kamtibmas dengan mengelola di hulunya. Sehingga kita bersama-sama masyarakat melakukan penciptaan keamanan yang baik, bahwa masyarakat itu bukan hanya sebagai objek untuk dilakukan penegakan hukum, objek dilakukan pemeliharaan Kamtibmas, tapi dia mitra kita untuk bersama-sama menjadi tanggung jawab bersama untuk melakukan pemeliharaan Kamtibmas. Iya, luar biasa sekali ya. Terus Bang, ada program yang sangat menonjol ya, yang membedakan Polda NTB ini ya katakanlah dengan polda-polda yang lainnya. Selain persoalan Kamtibmas tadi, keamanan masyarakat, tetapi kita mendengar ada program Kampung Sehat, Bang. Sebetulnya kenapa harus ada program Kampung Sehat ini? Dan ini cukup populer di masyarakat NTB dan unggul di masyarakat secara umum. Saya kira Mas Beni, saya sedikit menjelaskan masalah tentang jargon presisi tadi. Maaf tadi saya lupa. Bahwa dalam responsibilitas dan transparansi berkeadilan, Bapak Kapolri menitik beratkan kepada kita jangan hanya melakukan penegakan hukum, bermodalkan tekstual, tekstual, nomenklatur, kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang yang ada di Republik ini. Tetapi polisi-polisi harus paham dulu kenapa ada masalah di dalam pelanggaran atau katakanlah melakukan perbuatan melawan hukum itu. Oleh karena itu polisi-polisi harus responsif, terus mereka jangan hanya melakukan penegakan hukum, mencuri sendal, 363, barang siapa yang mencuri atau mengambil barang milik orang lain, itu masuk dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi Bapak Kapolri ingin membentuk bahwa polisi-polisi ini mempunyai hati nurani dan dapat melakukan diskusi, musyawarah, dan dilakukan restoratif justice. Sehingga diawali dengan prediktif, melakukan pendekatan ke masyarakat, terus juga apabila ada pelanggaran hukum, itu kan ultimum remedium, perbuatan hadirnya negara untuk melakukan penegakan hukum. Tetapi Bapak Kapolri lagi-lagi ingin bahwa masyarakat itu adalah pelanggan kami, bahwa masyarakat itu melakukan perbuatan melawan hukum, mungkin ada hal yang terdesak, sehingga kita tidak boleh sedikit-sedikit melakukan penegakan hukum. Jadi Bapak Kapolri mendorong semua polisi yang ada di Indonesia ini untuk melakukan pemecahan masalah, untuk mengedepankan restoratif justice, undang-undang ITE jangan juga asal melakukan proses hukum dan lain-lain. Saya kembali tentang apa yang ditanyakan oleh Mas Beni tentang Kampung Sehat. Sebenarnya Kampung Sehat itu adalah penjabaran dari perintah dari Mabes Polri, Bapak Kapolri, yaitu setiap Polda di seluruh Indonesia, 34 Polda itu harus melakukan program supporting system kepada pemerintah untuk melakukan menekan dengan maksimal penularan coronavirus disease 19 ini yang sudah hampir 1 tahun, kira-kira 1 tahun lebih lah ya sedikit menjangkiti negara yang kita cintai ini. Sudah banyak yang menjadi korban bahkan meninggal dunia. Oleh karena itu polisi bukan hanya melakukan tugas pokok dan fungsinya saja sebagai pelindung pengayom masyarakat, sebagai pemelihara Kamtibmas dan penegakan hukum. Kami mendorong, bukan kami, maksudnya Kapolri meminta kepada seluruh Kapolda untuk melakukan program-program inovatif. Oleh karena itu, perintah beliau
ada namanya program Kampung Tangguh Nusantara. Banyak polda-polda yang memiliki jargon yang dirubah. Misalnya ada polda yang ada Kampung Kuat, ada Kampung Cekatan, dan kampung-kampung lain. Nah, saya memilih dengan tim saya di seluruh polda dengan abang saya, Pak Wakapolda, terus seluruh pejabat utama, adik-adik Kapolres, beserta juga Pak Gubernur. Sebelum juga saya paparan, minta restu, minta diskusi, kita brainstorming bagaimana di sini, di mana di NTB untuk melaksanakan supporting system kepada pemerintah lewat program Kampung Tangguh Nusantara. Alhasil, kita sepakat kita memilih terminologi sehat. Karena sehat itu kan ini berkaitan dengan kesehatan, pandemi. Nah, tetapi ternyata pandemi ini bukan hanya prioritas pertama sehat, tetapi ternyata ada domino efeknya, ada ekonomi berimbas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami memilih sehat, sehat itu akronim Mas Benny. Jadi ada kepanjangannya. S itu steril. Steril. Kami mempunyai semangat steril dari virus ini. Juga terus juga kami ingin E-nya ekonomi tetap produktif. Jadi walaupun kita melakukan upaya-upaya tentang protokol kesehatan, tetapi kami juga melakukan upaya-upaya tentang mengungkit ketahanan pangan, mengungkit kreativitas masyarakat untuk beralih dari sektor wisata menjadi sektor pertanian dan lain-lain gitu kan. Hanya harmonis tentunya, karena kita juga nggak bisa kerja sendiri, dari TNI Polri harmonis, terus juga pemerintah provinsi, pemerintah daerah harus harmonis, juga ada seluruh stakeholder masyarakat sampai masyarakat yang paling ujung. Terus A-nya, karena kita lihat bumi Nusa Tenggara Barat ini luar biasa Mas Benny. Indah. Oleh karena itu A-nya kita semangatkan menjadi asri, karena kita ingin bekerja dengan keasrian, tumbuhan dan lain-lain, dercikan air, laut dan lain-lain, ini menjadi semangat juga. Nah, T-nya kita tetap usung tangguh. Nah, sehingga Kampung Sehat itu menjadi program kolaboratif, program kebersamaan, karena di dalam era pandemi ini kuncinya cuma satu, kita harus gotong royong bersama untuk melawan pandemi ini. Begitu. Ya, luar biasa. Berikutnya ini tentang pembebasan lahan Mandalika, Bang. Jadi banyak aparatur pemerintahan mungkin di beberapa daerah ya yang itu melakukan pembebasan lahan itu bukan hal yang mudah. Ada yang melakukannya dengan kekerasan, mengusir masyarakat dengan intimidasi dan lain sebagainya. Tetapi kok pembebasan lahan di Mandalika ini adem ayem, berjalan dengan harmonis, damai, masyarakat menerima kebijakan tersebut. Tidak ada hal yang membuat masyarakat itu kesal atau bahkan di beberapa daerah ada terjadi pertumpahan darah. Tetapi Abang membuat situasi ini menjadi begitu damai. Apa yang Abang lakukan sebetulnya, Bang? Sebenarnya polisi sudah sangat lama berbeda. Wajahnya sudah berubah. Kalau dulu kan berengosan. Ya, seram. Takut orang. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Dulu saya nggak tahu zaman kapan. Alhamdulillah sekarang kita tampil bersahabat. Mungkin saya termasuk orang tampilan-tampilan yang ya saya ingin bahwa senyum saya memang adalah senjata saya untuk melakukan pembayaran Kamtibmas. Bahwasannya hadirnya polisi di tengah-tengah masyarakat bukan hanya ketika ada pelanggaran, ada perbuatan melawan hukum, ada kerusuhan, tetapi hadirnya polisi membawa hiburan terhadap masyarakat. Kami senyum, kami menyapa, kami membagikan permen, kami membagikan masker, kami membagikan hand sanitizer dan lain-lain. Oleh karena itu dengan mengusung berbagai perintah dan arahan dari senior, dari pimpinan, bahkan kalau kita Saripati presisi itu ada pada ini, ada pada bahwa kita mendekat ke masyarakat. Kita tahu bahwa alhamdulillah dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat Mas Benny, bukan saya mengakukan diri saya dan tim, bahwa sejak 2014 sengketa lahan di lahan super prioritas sirkuit MotoGP tidak selesai. Ya, begitu alhamdulillah mungkin dengan ridha Allah, dengan niat yang tulus dan ketulusan di tangan kami semua selesai. Kuncinya cuma satu, bahwa kami tidak hanya melihat legalitas formal, tekstual, bahwa ada
alas hak yang sudah merupakan alas hak yang ingkrah, yang tidak bisa lagi dibantah, yang menjadi milik oleh ITDC. ITDC itu adalah semua perusahaan yang ditunjuk oleh negara BUMN untuk mengelola sektor pariwisata di Mandalika, di KEK Mandalika. Nah, di sana kami tidak melihat itu, tapi kami bawa kami melihat yang pertama adalah legitimasi publik. Saya sampai bicara kepada timnya, dan kebetulan timnya, ketua timnya saya tunjuk dan direstui oleh semua pihak, bahkan gubernur juga sepaham bahwa Kombes Pol Awan itu adalah sekarang Kabid Propam. Dulu waktu perjalanan yang bersangkutan menjadi Wadir Reserse Kriminal Umum. Kita tunjuk, waktu itu masih AKBP, kita tunjuk yang bersangkutan untuk memimpin tim ini. Terus saya sampaikan pada briefing saya, tolong teman-teman dari kejaksaan, pengadilan, kepala BPN, coba rasakan kalau misalnya ibu kandung kita berada di salah satu masyarakat, terus kita asal proses, terus asal tendang, asal juga usir, padahal disitulah mata pencariannya. Kita harus dekati dengan hati, dengan berkelanjutan, dengan sangat humanis. Alhamdulillah dengan briefing dan pengawasan melekat day by day oleh saya langsung, dan juga sekali-sekali dianalisa dan evaluasi oleh Pak Gubernur, 5 bulan selesai. Kita datang door to door sistem kepada masyarakat, kita bawa kopi, kita sampai pagi, bahkan saya datang ke salah satu masyarakat ke masjid, sholat bareng di situ, saya izin menjadi imam. Sebenarnya niatnya cuma satu, untuk mengatakan bahwa Bapak salah. Terus juga bahwa surat-surat Bapak ini alasannya ilegal. Tetapi Bapak mempunyai hak untuk menggugat secara keperdataan. Kami datang ke sini untuk menyampaikan Bapak tidak gugur. Hak hukumnya silakan ke pengadilan. Tetapi Bapak tahu tidak bahwa lahan ini nanti digunakan untuk kepentingan Bapak juga, ekonomi semakin hebat di sini. Nanti wilayah Bapak juga menjadi sangat luar biasa, sehingga Bapak bisa menjadi ladang amal bagi Bapak. Alhamdulillah dengan pendekatan begitu, semuanya, bahkan banyak yang membongkar sendiri. Ada 1-2 yang men-challenge, dalam artinya menantang dan lain-lain. Tetapi dengan pendekatan kami yang sangat humanis, mereka akhirnya mundur, dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada demo, dan alhamdulillah juga tidak gaduh. Jangankan ada pertumpahan darah, kegaduhan pun tidak ada. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan bahwa senjata polisi itu bukan water cannon, Mas Benny, bukan borgol, bukan KUHP, tetapi komunikasi. Pendekatan hati nurani kepada masyarakat. Saya kira itu. Oke Bang, prosesnya berlangsung damai, dan bahkan masyarakat bahu-membahu untuk bagaimana mewujudkan itu, sehingga juga ke depan bisa menjadi pundi-pundi ekonomi bagi kepentingan masyarakat setempat. Lalu bagaimana Bang perkembangan sirkuit itu sekarang? Ya alhamdulillah, masyarakat juga dibangunkan hunian sementara atas dorongan kami. Terus juga atas dorongan kami, semua tenaga kerja di sana jangan mengambil masyarakat dari luar, harus dioptimalkan untuk masyarakat warga setempat kita. Jadi sehingga apa yang tadi mungkin ada perasaan tidak enak, digusur dan lain-lain, semakin menerima Bapak Ibu dan saudara-saudara kita di sana. Satu lagi bahwa alhamdulillah saat ini sirkuit sudah hampir selesai, sudah hampir 85-90%. Tinggal beberapa kali aspal saya sudah selesai. Bayangkan sejak 2014 Mas Benny, saya juga terharu dan bahagia. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi tim itu semua. Dan yang tadi saya sampaikan, AKBP Awan Haryono ini dulu AKBP. Nah, karena tugas yang sangat baik, tidak ada gaduh, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, saya memberanikan diri untuk mengusulkan yang bersangkutan menjadi seorang pejabat utama dengan berpangkat kombes, dan alhamdulillah Bapak Kapolri menyetujui, dan sekarang sudah menjadi kombes. AKBP Awan tadi. Dulu AKBP, sekarang Kombes Pol Awan Haryono menjabat Kabid Propam Polda NTB. Nah ini untuk domino efek juga kepada seluruh tim. Apabila kita bekerja baik,
organisasi pimpinan akan memberikan reward. Sebaliknya, apabila tidak baik, melanggar aturan dan lain-lain, merusak institusi, kita akan lakukan punishment tanpa pandang bulu. Saya kira itu, dan alhamdulillah kalau misalnya katakanlah sirkuit jadi tetapi ada jejak sosial yang kelam, dulu pernah pertikaian, dulu pernah ada pentumpahan darah, kan tidak enak. Karena ini MotoGP, ini sirkuit MotoGP Mandalika bukan hanya untuk Indonesia tapi mendunia. Bayangkan ratusan ribu orang nanti datang ke sini, luar biasa domino efek ekonominya. Pundi-pundi bahasanya Mas Benny ekonomi tadi. untuk Begitu, kepentingan masyarakat juga. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini kita berada di penghujung dialog kita, Bang. Pertanyaan terakhir barangkali, ada yang bilang Abang ini sering nongkrong dengan kelompok aktivis, terutama kalangan mahasiswa, pemuda dan pelajar. Nah, sebetulnya seberapa penting sih bagi Abang anak-anak muda ini, terutama kalangan mahasiswa dan pemuda ini, Bang? Bahkan katanya sering video call dengan gerakan mahasiswa. Saya dari dulu dekat sama adik-adik. Sebenarnya ada satu, sebenarnya nggak mau saya bocorin, Mas Benny. Nah, sebenarnya selain saya bangga dan saya rajin membaca sejarah bahwa dari peralihan zaman pemuda ini mewarnai negara Kesatuan Republik Indonesia sampai hari ini, dan aktivis pemuda banyak yang menjadi pemimpin-pemimpin nasional sampai hari ini. Tapi yang satu ini, Mas Benny, sebenarnya saya ingin mencuri ilmu pemuda-pemuda itu. Bagaimana pemuda-pemuda ini mempunyai semangat, mempunyai jiwa-jiwa heroik, patriotisme. Satu lagi, bahwa kosakata, wawasan pemuda itu mengejutkan saya. Kenapa saya dulu nggak seperti aktivis-aktivis ini? Oleh karena itu mungkin saya termasuk telat, tapi setidaknya saya menambah dimensi wawasan saya dari semua aspek, ideologi, politik, ekonomi, keamanan, dan lain-lain kepada adik-adik mahasiswa. Yang berikutnya, kepentingan lain, saya mau buka jejaring. Adik-adik pemuda ini one day menjadi pemimpin, dan saya juga saat ini masih menjadi polisi. Saya perlu tim, perlu the winning team untuk menjaga keamanan, menjaga pemeliharaan Kamtibmas, melakukan perwujudan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat oleh kepolisian daerah NTB. Bayangkan, pasti kita tidak bisa menggaranti 1000% NTB aman. Pasti ada gejolak sosial, gejolak misalnya katakanlah di belahan Palestina, tiba-tiba nanti nyampe juga di sini. Ada isu Amerika dan lain-lain, gitu ya. Politik, ekonomi, nyampe juga ke sini domino efeknya. Tetapi kalau misalnya adik-adik pemuda itu akrab dengan saya, menjadi timnya Bang Iqbal, menjadi adiknya Bang Iqbal, setidaknya sungkan. Mau merusak, mau membakar, mau melakukan anarkisme, setidaknya, aduh ada abang kita, Kapolda, janganlah. Nah gitu. Jadi intinya selain saya kagum, selain juga saya membaca beberapa literatur, bahwa pemuda itu penting, selain juga saya tadi kagum dan mencuri ilmunya, pemuda itu saya harapkan menjadi tim saya, memberikan supporting system bagi saya selaku Kapolda dan seluruh personil Polda NTB untuk menjaga keamanan. Itu Mas Benny. Luar biasa, Bang. Ini tambahan, Bang. Oke. Abang sekarang menjadi orang top di kepolisian. Tapi melihat latar belakang keluarga, sebetulnya saya baca sedikit biografi Abang orang biasa-biasa aja. Berlatar belakang dari keluarga yang biasa-biasa aja. Gimana tuh ceritanya, Bang? Kok bisa melahirkan seorang anak yang bisa luar biasa seperti Abang? Waduh, saya nggak luar biasa, Mas Benny. Kalau saya cerita tentang keluarga, kalau panjang saya suka haru. Ya. Mendiang bapak saya memang bukan hanya orang biasa. Mendiang bapak saya lahir di Sinang Panjang, satu dusun, Tanjung Sakti, satu desa, Kecamatan Lahat. Kecamatan Lahat. Memang lebih dekat dengan kota Pagar Alam, di tepi Gunung Dempo, gitu ya. Terus dulu mendiang almarhum bapak saya tentara Angkatan Darat. Tetapi karena
bapak ibunya tidak terlalu berkecukupan, kakak dan adik-adik yang mengandalkan mendiang bapak saya almarhum, sehingga keluar dari Angkatan Darat, ikut seseorang yang katakanlah, kalau misalnya orang Palembang, orang dusun itu tetangga semua itu saudara. Nah, ikut saudara di Palembang, ya berkecukupan di situ numpang hidup sambil setiap hari bersih-bersih, setiap hari nyuci mobil dan lain-lain. Sehingga alhamdulillah mungkin Allah mengijabah perjuangan dan doa almarhum bapak menjadi pegawai negeri biasa. Ibu sama menjadi perawat, sekolah di Rumah Sakit Caritas Palembang, di puskesmas di yang namanya Jalan Merdeka, itu ada di sebelah kiri. Waktu itu memang kami diajarin sangat keras. Kami tidak boleh meninggalkan sholat. 5 waktu pun udah langsung dimarahin pakai sendal jepit, langsung dipukul. Terus juga di suatu saat ada kesempatan rezeki dikit bapak sama emak di Palembang untuk membenahi rumah. Tukangnya kami semua. Tukangnya kami, aduh itu sedih betul rasanya, udah sedih, malu. Kami kan 4 saudara, 1 perempuan, 4 saudara laki-laki mengangkut semen dan lain sebagainya. Sedih betul, tapi ternyata hari ini jawabannya kami tahu bahwa bapak mengajarkan kami hidup tidak boleh terlalu diiming-imingin oleh buayan-buayan fasilitas, terus kemewahan, tetapi hidup itu harus dengan keras, perjuangan. Alhamdulillah tanpa melebih-lebihkan, saya sama adik-adik dan kakak saya maju. Insya Allah juga almarhum bapak tersenyum di alam barzah melihat anak-anaknya berdikari. Dan saya ingat betul pesan almarhum bapak, Iqbal, kamu jadi polisi, kamu nggak boleh menyakiti hati masyarakat. Anggota itu adalah mitra kamu baik-baik jadi polisi karena kamu adalah pelayan. Dan saya pun sebenarnya tidak ada cita-cita masuk polisi, Mas Benny. Iya. Iya, karena bapak kepengen saya menjadi tentara waktu itu. Saya juga postur saya alhamdulillah. Saya lulus. Saya juga ingin menjadi tentara waktu itu di Akademi Militer. Tapi psikotes saya lebih condong ke polisi. Jadi memang takdir saya jadi polisi. Hari ini alhamdulillah saya insya Allah dapat mewujudkan impian dan doa almarhum bapak, terus impian dan doa emak saya, dan alhamdulillah saya bisa menjadi seperti sekarang. Alhamdulillah. Baik Bang, terima kasih banyak. Terima kasih. Begitu banyak cerita yang inspiratif kita gali pada hari ini. Demikianlah pemirsa Indo 1 News. Kesempatan pada kali ini kita berjumpa dengan Muhammad Iqbal, polisi yang mengubah wajah kepolisian yang selama ini barangkali agak seram dan menakutkan di mata masyarakat, tetapi sekarang polisi semakin dicintai oleh masyarakat, polisi yang humanis, polisi yang bekerja dengan senyuman, bukan dengan kekerasan, polisi yang mengayomi dan bahkan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk juga membangkitkan roda perekonomian masyarakat. Saksikan terus Indo 1 News dalam program Jumpa Tokoh inspiratif, edukatif, dan mencerahkan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kami berdoa semoga Abang sehat walafiat selalu dan karir semakin cemerlang ke depan. Amin, amin. Amin. Terima kasih banyak Mas Ferry.